Kedua malaikat agung tidak berani mengabaikan, dan buru-buru meledak dengan kekuatan terkuat, langsung meninju tinju malaikat. Meskipun, seperti Gai, mereka semua adalah 26 malaikat bersayap. Tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya memiliki celah yang sangat besar. Bagaimanapun, Gai adalah malaikat kuno. Terlebih lagi, yang dia maksud adalah bahwa dia sudah di ambang terobosan. Apa alam di atas leluhur Dao? Dalam kendali, jika Gai benar-benar salah satu master, maka hampir tidak ada yang akan menjadi lawannya. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos, dia setidaknya adalah eksistensi tertinggi dari leluhur Dao Tiga Surga. Jauh lebih kuat dari Tuan di puncak. Dentuman, engah, di antara petir dan api, serangan kedua belah pihak telah bertabrakan dengan keras di kehampaan. Kedua malaikat agung itu bertahan kurang dari 1/10.000 detik, dan kekuatan mereka telah terkuras habis. Akhirnya, ia langsung terkejut dan terlempar, menyemburkan darah ke kehampaan. Ia sama sekali bukan lawan, ia hanya rentan. Gai tersenyum sinis, mengulurkan tangannya yang besar, dan hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan kedua malaikat agung itu. Lakukan. Pada saat itu, sebuah raungan meletus dari kelompok malaikat. Pada saat itu, hampir semua malaikat yang hadir mulai mengacungkan tangan mereka. Cahaya penghakiman. Para malaikat meraung keras, memancarkan cahaya penghakiman. Ada berapa banyak malaikat tingkat Dao? Bahkan 26 malaikat bersayap tingkat leluhur Tao pun jumlahnya ratusan. Ada banyak malaikat di ranah Tao, dan Tao. Bergemuruh, malaikat yang tak terhitung jumlahnya menembakkan cahaya penghakiman secara bersamaan. Tiba-tiba, cahaya yang intens dan menyilaukan itu dengan cepat mengembun menjadi gelombang badai di kehampaan, memancarkan aura mengerikan yang menghancurkan dunia. Napas yang mengerikan. Pada saat ini, Murong Yu baru bereaksi, dan mengikutinya dengan cahaya penghakiman. Melihat kekuatan mengerikan yang terus berkumpul di langit, ekspresi Murong Yu berubah. Pada saat ini, kekuatan yang dipadatkan oleh cahaya penghakiman, aura yang meledak telah melampaui penguasa periode puncak. Sudah sebanding dengan Gai yang baru saja muncul. Selain itu, kekuatan cahaya penghakiman meroket dengan cepat. Melihat pemandangan ini, kecuali para malaikat, wajah semua orang berubah. Mereka semua tahu keterampilan tempur cahaya penghakiman. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa cahaya penghakiman masih dapat digunakan dengan cara ini. Cahaya penghakiman semacam ini tidak lagi sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu lebih besar dari 2. Sialan, teriak Gai. Cahaya penghakiman sudah mengancamnya. Ia ditakdirkan untuk melampaui leluhur Dao, bagaimana mungkin ia terancam oleh semut-semut ini di matanya sendiri. Jadi ia sekali lagi melancarkan serangan yang kuat. Pukulan itu melesat dengan dahsyat. Bunuh, seorang malaikat agung meraung. Akibatnya, banyak malaikat bersama-sama mengendalikan cahaya penghakiman agung, dan menghantam Gai. Sialan, para malaikat ini benar-benar ingin membunuh kita di saat yang bersamaan. Saat malaikat agung itu bergerak, para ahli dari alam semesta lain di sekitar mereka sedikit mengubah ekspresi mereka. Karena mereka dengan jelas melihat cahaya penghakiman agung, cahaya itu telah menyapu. Mundur, biarkan mereka bertarung sampai mati dan hidup. Para makhluk tertinggi dari tingkat leluhur Tao meraung, dan para ahli dari alam semesta mereka sendiri mundur dengan keras. Hanya Gai yang tidak mundur. Jika ia lolos, ia bisa lolos. Namun sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, ia tidak akan pernah melarikan diri tanpa perlawanan. Gemuruh. Gai berhadapan dengan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Gelombang kejut yang mengerikan meletus terus-menerus dan menghilang ke segala arah. Kemanapun ia pergi, kehampaan dengan cepat musnah. Lubang hitam terus bermunculan satu persatu. Namun, lubang hitam ini hanya muncul di bawah bombardir kekuatan yang mencapai puncak leluhur Tao di kedua sisi, dan mereka telah meledak, sekali lagi musnah menjadi kekacauan tanpa akhir. Puff, meskipun Gai adalah jenius pertama dan orang terkuat di kuil primordial. Namun, bagaimanapun juga, telah jatuh selama bertahun-tahun, bahkan jika ranahnya telah meningkat, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada tahun puncaknya. Oleh karena itu, ia masih tidak dapat menahan serangan gabungan dari banyak malaikat. Kekuatan itu meledak. Kemudian, kekuatan mengerikan itu seolah-olah biasa saja, satu demi satu, dengan ganas membombardir tubuh Gai. Gai meraung lagi, dan semburan kekuatan malaikat meledak dari tubuhnya, menutupi dirinya dengan kuat, mencoba mengimbangi dampak dari kekuatan mengerikan itu. Auzu.com hanya saja, bahkan kekuatan proaktifnya pun tak mampu menahan satu pukulan pun, apalagi pertahanan pasif. Dalam sekejap, perisai kekuatan Gai hancur. Namun, Gai selalu menjadi eksistensi tertinggi dari 3 leluhur Tao, dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Setelah perisai kekuatan itu meledak, perisai kekuatan baru beregenerasi, melindunginya di dalam. Namun, serangan banyak malaikat bertubi-tubi dan bertubi-tubi. Jika ini terus berlanjut, Gai pasti akan mati. Gai menggeram marah. Tinju para malaikat terus dilancarkan. Namun, tidak selalu mustahil untuk menahan serangan itu. Hal ini membuatnya merasa sangat terpukul. Gai menengadah ke langit dan berteriak marah, menghancurkan gelombang kekuatan yang datang dari bombardir itu.
Ia pun melangkah maju selangkah demi selangkah, dan sesaat kemudian, sosoknya menghilang di tempat. Gai yang sangat arogan, orang terkuat nomor satu di kuil, jenius nomor satu, melarikan diri seperti ini. Mengejar, melihat Gai melarikan diri, para raksasa alam semesta seperti alam semesta raksasa dan alam semesta iblis dengan cepat membuka tubuh mereka dan hendak mengejar mereka. Namun, tak satu pun dari sekian banyak malaikat di alam semesta malaikat yang mengejar mereka. Awalnya, Murong Yu ingin mengejar, namun setelah melihat tidak ada yang bergerak, ia tetap tinggal. Para malaikat ini menunjukkan keanehan di mana-mana, dan pasti ada konspirasi. Luncurkan formasi Agung Taiko segera. Hari ini kita akan menghabisi Gai dan sejenisnya. Aku yakin Gai dapat membuat kita menjadi multiperson untuk mencapai 3 langit Dahusu. Seorang malaikat agung segera berkata. Mendengar ini, Murong Yu terkejut. Ternyata para malaikat sudah tahu bahwa harta karun yang akan lahir adalah Gai. Lagi pula, tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk memiliki lebih banyak leluhur Dao, melainkan untuk menggunakan kekuatan atau wawasan Gai untuk menerobos ke surga 3 leluhur Dao. Eksistensi tertinggi dari surga 3 leluhur Dao jauh lebih kuat dan lebih penting daripada 10 atau bahkan 100 leluhur Dao. Tidakkah kau lihat, hanya satu Gai yang dibangkitkan saja sudah menggagalkan serangan gabungan hampir 200 leluhur Dao. Jika bukan karena penggunaan cahaya penghakiman bersama oleh banyak malaikat, Gai tidak akan pernah gagal. Sebelum kata-kata itu terucap, ratusan 26 malaikat bersayap di alam semesta malaikat dengan cepat menghilang ke pandangan Murong Yu ke berbagai arah. Tak lama kemudian, Murong Yu hanya merasakan gelombang getaran. Di saat yang sama, kabut putih tebal terus muncul dari udara tipis. Tak lama kemudian, kabut itu telah menyelimuti seluruh bidang bintang kuil gurun. Saat ini, meskipun tidak terlalu gelap hingga ia tidak bisa melihat jari-jarinya. Namun, bahkan dalam jarak 10 kaki dari sisi yang berlawanan, tak seorang pun dapat melihat keberadaan orang lain. Yang lebih heboh lagi, kabut putih ini bahkan terputus dari pikiran spiritual. Di sini, bahkan leluhur Dao yang kuat pun telah menjadi buta. Para malaikat ini sudah siap. Pantas saja mereka sama sekali tidak gugup ketika melihat Gai melarikan diri. Lagi pula, mereka tidak menyerang para penyerbu dari alam semesta lain. Sekarang, mereka telah menjadi kura-kura dalam guci, ikan di talenan. Bunuh, satu pun takkan tinggal. Seorang malaikat agung menghampiri wajah Murong Yu, lalu membawa sekelompok malaikat ke tempat Murong Yu berada, dan segera pergi. 100 malaikat agung memimpin sebagian biksu di tingkat alam Dao untuk membunuh mereka dari berbagai arah. Saat ini, seluruh bidang bintang kuil belantara diselimuti kabut putih, dan pikiran spiritual tak dapat menyebar. Karena itu, semua orang bagaikan lalat tanpa kepala, mereka hanya bisa bergegas ke sini. Tak seorang pun tahu di mana mereka sekarang, dan tak seorang pun bisa menentukan arahnya. Banyak penyerbu dari alam semesta lain yang merasakan bahaya melihat ke satu arah, dan melesat menuju luar kuil belantara. Meskipun mereka ingin membunuh Gai, mereka tetap ingin menyelamatkan diri. Sebuah kekuatan yang tak terjelaskan tiba-tiba jatuh dari langit, dan akhirnya jatuh ke tubuh Murong Yu. Seketika, Murong Yu melihat cahaya lagi. Kabut putih telah menghilang dari matanya. Bahkan pikiran ilahi yang besar pun dapat menyebar. Inilah kekuatan formasi. Murong Yu tahu segalanya dengan baik. Ada sekelompok biksu dari alam semesta luar di depan, bunuh mereka semua untukku. Malaikat agung yang memimpin mengeluarkan geraman pelan dan bergegas maju lebih dulu. Murong Yu menatap tajam, lalu senyum muncul di wajahnya. Kelompok penyerbu itu bukan orang lain, mereka adalah biksu dari alam semesta dewa. Ini bukan hanya penyerbu alam semesta malaikat, tetapi juga penyerbu alam semesta suci. Bunuh, klon malaikat milik Murong Yu meledak dengan teriakan marah, dan bergegas maju lebih dulu. Hanya saja dia lebih cepat, dan para malaikat lainnya lebih cepat. Hanya ketika Murong Yu melemparkan dirinya keluar, banyak malaikat telah bergegas ke para pembudidaya alam semesta dewa untuk membunuh. Tidak mungkin, alam banyak malaikat lebih tinggi dari klonnya. Badai jiwa, setelah bergegas ke kerumunan, Murong Yu langsung menampilkan badai jiwa. Membunuh penyerbu di alam semesta malaikat akan dihargai oleh asal-usul alam semesta malaikat. Karena itu, Murong Yu harus membunuh lebih banyak musuh. Engah, engah, engah. Orang-orang di alam semesta dewa seperti lalat tanpa kepala, dan tidak ada malaikat yang terlihat sama sekali, ditambah sifat serangan jiwa yang aneh dan beragam. Akibatnya, banyak biksu secara langsung tragis, dan jiwa-jiwa film blockbuster musnah, dan mereka mati dengan kejam. Huh. Setiap kali seorang penyerang terbunuh, cahaya putih akan jatuh dari langit dan merasuk ke tubuh Murong Yu. Inilah pahala dari alam semesta malaikat. Namun, meskipun banyak pahala, efeknya pada Murong Yu tidaklah besar. Namun, sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Sambil membunuh musuh, Murong Yu terus memahami ranah Raja Tao. Karena Dewata Murong Yu belum mencapai ranah Raja Tao. Oleh karena itu, agar klonnya dapat menembus, ia harus memiliki pemahaman yang mendalam. Jika tidak, sekuat apapun, ia tidak akan mampu menembus. Anak ini begitu ganas. Melihat cahaya putih merasuki tubuh Murong Yu satu demi satu, para malaikat di sekitarnya terkejut. Meskipun
mereka tidak dapat melihat bagaimana cara kerja Murong Yu. Namun, cahaya putih yang dihadiahkan oleh asal-usul alam semesta tidak dapat disembunyikan. Melihat tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya, Murong Yu merasa kagum, menyadari bahwa ia terlalu agresif. Hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Setelah bereaksi, ia tidak lagi menggunakan berbagai serangan jiwa. Jika tidak, ia akan menimbulkan kecurigaan orang lain dan bahkan membunuhnya. Tentu saja, ini bukan alasan utama. Terutama, hadiah yang diperoleh dengan membunuh biksu tingkat Dao biasa tidak lagi memungkinkannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat. Ia perlu membunuh biksu yang lebih kuat. Oleh karena itu, ia mengincar seorang biksu di ranah Taoisme di alam semesta dewa. Para kultivator alam semesta ilahi ini tidak dapat melihat apapun di luar radius 3 meter. Bahkan jika Murong Yu dekat dengan masa lalu, mereka tidak dapat melihatnya. Namun, mereka semua adalah ahli di tingkat alam Dao, dan mereka telah lama berada dalam satu kelompok. Terlebih lagi, meskipun mata dan pikiran spiritual mereka tidak dapat melihatnya, perasaan mereka masih tajam. Ketika mereka menyerbu dengan niat membunuh yang kuat, mereka akan menyadari bahwa mereka belum mendekati masa lalu. Seringkali, ketika para malaikat membantai masa lalu, mereka disambut dengan tinju yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Oleh karena itu, selain kerugian besar di alam semesta ilahi pada awalnya, ia dengan cepat menyesuaikan diri. Dengan cara ini, sebaliknya, sejumlah besar malaikat mulai berjatuhan dari pihak malaikat. Para malaikat tidak bodoh, dan segera mereka memiliki cara untuk menghadapinya. Cobalah untuk menahan aura pembunuh Anda, lalu menyelinap lebih dekat ke masa lalu. Pada jarak beberapa persepuluh dari lawan, ia menembak dengan penuh semangat. Kecuali pihak Murong Yu, pertempuran terjadi di seluruh bidang bintang kuil liar. Kekuatan mengerikan terus menyapu, merobek langit dan bumi, dan kekosongan kuil belantara pun hancur. Namun, kemampuan perbaikan ruang angkasa alam semesta malaikat sangat kuat. Meskipun kekosongan telah hancur, ia akan segera diperbaiki secara otomatis. Namun, mereka yang berada di dalam planet dan Yuanxing diingatkan dengan sedih. Satu persatu telah hancur, dan bintang-bintang serta planet-planet elemental ini tidak akan pulih setelah dihancurkan. Setelah perang ini berakhir, seluruh bidang bintang kuil belantara mungkin akan lenyap. Ini bukanlah yang dipedulikan oleh Murong Yu, dan sekarang ia dekat dengan pusat kekuatan Tao dari alam semesta ilahi. Cahaya penghakiman, Murong Yu menyadari bahwa keterampilan dan teknik bertarung yang dikembangkan oleh para malaikat sangat populer. Namun, setiap kali digunakan, akan ada hasil yang berbeda. Terlebih lagi, keterampilan bertarung populer ini sebenarnya tidak biasa. Seperti cahaya penghakiman, jika bersatu, bahkan leluhur Tao dari 3 langit pun tak mampu melawan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Mengadili kematian, ketika Murong Yu menyerang, Master Dao yang kuat dari alam semesta ilahi yang telah ia kunci telah ditemukan. Seketika, Taois itu tertawa terbahak-bahak, meninju Murong Yu dengan ekspresi menghina, dan ingin meledakkannya sampai mati. Hanya saja, Murong Yu hanyalah malaikat bersayap 20. Beraninya kau menembaknya, apa ini yang tidak mencari kematian? Saat ini, Murong Yu sudah muncul di hadapan Taois itu. Sang Master Tao terkejut, karena ia jelas melihat wajah Murong Yu dengan tatapan mengejek, tanpa rasa takut sama sekali. Apakah ia sedang mengejek dirinya sendiri? Taois itu langsung terdiam. Ekspresi seperti ini seharusnya tidak ditunjukkan kepadanya, kan? Sekarang perannya tampaknya terbalik. 10.000 gelombang jiwa. Pada saat ini, Murong Yu melancarkan serangan jiwa secara langsung. Orang-orang dari ras jiwa. Bagaimana mungkin ada orang-orang dari ras jiwa di alam semesta malaikat? Master Dao dari alam semesta dewa langsung terkejut, dan keraguan langsung terlintas di benaknya. Namun, ia tidak pernah bisa memahami pertanyaan ini. Karena jiwanya telah dilenyapkan, hanya seorang Taois tingkat rendah, bagaimana ia bisa menahan serangan jiwa Murong Yu? Cahaya putih yang kuat jatuh dari langit dan menenggelamkan tubuh Murong Yu. Oke, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Murong Yu. Ketika hadiah jatuh dari langit, ia pikir itu hanya meningkatkan kekuatannya. Namun, tak disangka, hadiah kali ini berbeda dari sebelumnya. Bahkan meningkatkan kekuatannya. Namun, ada hal lain yang dianugerahkan kepada Murong Yu. Pengalaman. Ya, itu adalah pengalaman yang dibutuhkan untuk menembus ranah Taoisme ke ranah Taoisme. Meskipun pengalaman ini minimal, hampir tidak berarti. Namun, efeknya pada Murong Yu luar biasa. Aozu.com. Meskipun salah satu klonnya adalah leluhur puncak Dao Master, Sol Yi, ia juga memiliki semua pengalaman yang telah dikultivasikan oleh leluhur Sol Yi sebelumnya. Namun, ras malaikat berbeda dengan para biksu di alam semesta lain. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dipahami juga berbeda. Sekarang, yang didapat Murong Yu adalah pengalaman terobosan para malaikat. Dikombinasikan dengan pengalaman kultivasi leluhur Hunyi, Murong Yu merasa tak akan lama lagi ia akan mampu menembus ranah Tao. Sayang sekali, penglihatan para malaikat di sini tidak terhalang, kalau tidak, ia bisa saja membunuh para malaikat dan para penyerbu. Tak hanya untuk meningkatkan basis kultivasi klon, tetapi juga untuk meningkatkan basis kultivasi dewa. Namun,
Semakin kuat klon, semakin kuat pula kekuatan Murongyu. Mampu meningkatkan klon juga merupakan hal yang baik. Ia melihat sekeliling, meskipun cahaya pahalanya kali ini sedikit lebih terang. Namun, sepertinya tak ada yang menemukannya, bukan? Maka, Murongyu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Tak lama kemudian, ia kembali fokus pada seorang biksu di ranah Taoisme di alam dewa. Ia menemukan bahwa hanya dengan membunuh para biksu di ranah Taoisme, asal mula alam semesta akan memberikan pengalaman. Mungkinkah, ia akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan membunuh leluhur Dao? Namun, Murongyu tak habis pikir. Kekuatan leluhur Dao terlalu kuat. Pada saat ini, Malaikat Agung Alam Semesta Malaikat telah bertemu dengan leluhur Dao yang kuat dari alam semesta dewa. Jelas, di dalam formasi, para malaikat hanya menempati waktu dan tempat yang tepat. Leluhur Dao yang kuat dari alam semesta dewa sama sekali bukan lawan malaikat agung itu, dan telah ditekan dan dikalahkan sejak awal. Terlebih lagi, Murongyu melihat bahwa malaikat agung itu tampaknya dapat menggunakan kekuatan formasi untuk membombardir dan membunuh leluhur alam semesta. Mati aku, tepat saat Murongyu mendekati target, suara keras seperti ledakan guntur datang dari depan dengan ganas. Kemanapun suara itu lewat, bahkan kabut putih pun sedikit memudar. Pada saat yang sama, sebuah kepalan yang lebih besar dari gunung meledak ke dalam kehampaan, dan mengunci malaikat agung yang sedang bertarung melawan leluhur Dao yang kuat dari alam semesta dan dengan keras membombardir masa lalu. Ketika melihat kepalan besar seperti gunung besar, mata Murongyu tiba-tiba menyusut. Kepalan besar itu bukanlah kepalan yang terbuat dari kekuatan biasa, tetapi kepalan sungguhan dengan daging dan darah. Dengan kepalan sebesar itu, hanya ada satu kemungkinan, orang-orang dari alam semesta raksasa sedang datang. Terlebih lagi, itu pasti raksasa super yang tingginya lebih dari 1 juta meter. Raksasa di alam leluhur Tao. Malaikat agung itu memang layak menjadi malaikat agung. Setelah terkejut, ia segera bereaksi, dan segera meninggalkan pusat kekuatan alam agung alam semesta dewa, dan hendak mundur. Kemana harus melarikan diri? Bagaimana mungkin pusat kekuatan leluhur Dao alam semesta dewa tidak tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh lawan? Serangan terkuat segera meletus, menjerat malaikat agung itu erat-erat. Malaikat agung sudah tamat. Jika dia tamat, kita semua para malaikat juga akan tamat. Hati Murongyu jernih, dan ia segera membuat pilihan yang paling tepat, segera meninggalkan Guru Tao dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tercepat. Melarikan diri dengan cepat menuju tempat yang jauh. Artinya, pada saat yang sama ketika Murongyu melarikan diri, tinju raksasa itu telah menghantam malaikat agung dengan ganas. Apa? Malaikat agung itu menjerit mengerikan. Kemudian seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Bahkan air mata para malaikat pun hancur berkeping-keping. Murongyu menatapnya dengan penuh rasa sakit, ini adalah leluhur Dao. Jika ia ditelan olehku, akankah ia membiarkanku melesat dari tingkat kedua alam tanpa diri ke alam awal Dao? Meskipun Murongyu kesakitan, kecepatannya bahkan lebih cepat. Bahkan leluhur Dao pun terbunuh oleh pukulan itu, apalagi dia. Kalian semua akan mati. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan tinjunya yang besar menghantam udara. Kekuatan teror menyapu ke segala arah seperti embusan angin. Tiba-tiba, para malaikat yang terlambat mundur tak berdaya melawan, dan langsung diledakkan menjadi debu oleh kekuatan mengerikan itu, tak tersisa satupun. Kecuali Murongyu, tim malaikat ini telah musnah. Meskipun Murongyu telah menjauh dari sini lebih dulu, ia masih dihujani oleh sisa-sisa kekuatan raksasa itu. Hampir saja ia berubah menjadi kipas. Untungnya, jaraknya cukup jauh, dan dengan tembakan dewa milik Murongyu, klon malaikat itu berhasil diselamatkan. Jika tidak, klon malaikatnya juga akan hancur berkeping-keping. Kekuatan leluhur Dao terlalu mengerikan. Jika kau bukan leluhur Dao, kau tak akan pernah bisa mendekati leluhur Dao, apalagi menjadi musuh. Murongyu terdiam. Meski begitu, ia tak meninggalkan medan bintang kuil belantara. Alam semesta malaikat itu kuat, dan ia yakin bahwa para penyerbu dan bahkan Gai yang memasuki alam semesta lain di sini pada akhirnya akan dihancurkan oleh para malaikat. Ia ingin tinggal di sini untuk menuai keuntungan dari para nelayan. Di waktu berikutnya, Murongyu menggunakan keunggulan, tampaknya untuk terus membasmi para penyerbu dan malaikat di alam semesta malaikat. Pada saat yang sama, hal itu meningkatkan kultivasi klon malaikat dan dewa. Perkembangan materi juga sesuai dengan harapan Murongyu. Meskipun kekuatan tempur seperti alam semesta raksasa dan alam semesta iblis kuat, setelah menjadi kura-kura dalam guci, mereka hanya bisa berjuang sementara. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar penyerbu dan malaikat berjatuhan. Penyerbu semakin sedikit, tetapi malaikat semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh para malaikat yang terus-menerus mengisi kembali bidang bintang kuil belantara dari segala arah. Bahkan, puluhan leluhur Tao telah gugur. Sayang sekali, meskipun Murongyu menyaksikan kejatuhan beberapa makhluk tertinggi setingkat leluhur Dao, ia sama sekali tidak berani mendekati masa lalu. Ada medan perang leluhur Dao. Jika ia berani mendekati masa lalu, ia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh sisa-sisa kekuatan sebelum ia mendekat. Kekalahan para penjajah dan Gai hanyalah masalah waktu. Perang berlanjut. Awalnya, Murongyu mampu memanen nyawa para malaikat atau penjajah dalam kekacauan.
Namun tak lama kemudian, ia tak bisa bergerak bebas. Karena dengan berlanjutnya perang, para ahli Dao Realem umum dengan cepat tumbang. Medan perang berangsur-angsur berkembang menjadi pertempuran antar leluhur Dao. Saat ini, sebagian besar ahli Dao Realem biasa telah gugur. Kecuali para malaikat, para penjajah itu sudah tidak ada lagi di ranah Taoisme dan Taoisme. Bahkan keberadaan tingkat Tao pun tidak banyak. Saat ini, satu persatu dikepung oleh para malaikat. Faktanya, korban jiwa dan luka di pihak malaikat tidak banyak. Rasio dengan pihak penyerang hampir 1:1. Namun, ini adalah dunia malaikat. Jika satu malaikat tumbang, dua malaikat akan bertambah. Jadi, pada akhirnya, alih-alih mengurangi jumlah malaikat, justru sebaliknya, mereka menjadi beberapa kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan jika itu adalah eksistensi tertinggi tingkat leluhur Dao, jumlahnya sudah mendekati 200. Leluhur Dao di kedua belah pihak telah tumbang. Namun, alam semesta malaikat memang alam semesta yang kuat, dan pastinya terdapat lebih dari 100 malaikat agung. Semakin banyak malaikat agung yang datang. Di sisi lain, leluhur Dao para penjajah perlahan-lahan tumbang dan berkurang. Pada akhirnya, puluhan jalur kuat para penjajah dihancurkan oleh para malaikat agung, dan mereka dibombardir oleh hampir 200 malaikat agung dan melakukan pemusnahan yang paling gila. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa tujuan bersama alam semesta malaikat dan alam semesta lainnya, Gai, telah lenyap. Setelah Gai diledakkan kembali oleh cahaya penghakiman oleh banyak malaikat, ia tidak pernah muncul. Mungkinkah ia telah meninggalkan medan bintang kuil belantara? Para penjajah tidak punya waktu untuk mengurus mereka, karena mereka dibawa pergi oleh para malaikat. Para malaikat seharusnya bisa mengurus Gai, tetapi tampaknya mereka tidak peduli pada Gai. Dalam hal ini, Murong Yu bingung. Namun, ia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Akibatnya, ia berbaur dengan kelompok malaikat, meledakkan dan membunuh para Taois kuat di kejauhan. Mereka yang mampu bertarung pada akhirnya, para Master Dao ini semuanya adalah eksistensi tingkat Master Dao Puncak. Murong Yu tidak lagi mampu membunuh sendirian. Oleh karena itu, ia hanya bisa bekerja sama dengan banyak malaikat. Namun, selama ini, ia juga membunuh sejumlah besar malaikat tingkat Tao. Kekuatannya terus mencukupi. Selama ia mau, ia dapat menerobos ke tingkat ketiga dari keadaan tanpa pamrih kapan saja. Tabungan klon malaikatnya sudah cukup. Setelah membunuh sejumlah besar penyerbu tingkat Tao, asal-usul alam semesta malaikat juga menghadiahinya dengan pengalaman yang cukup. Hanya butuh waktu tertentu untuk memahami pengalaman-pengalaman itu, dan ia bisa menerobos. Dalam waktu singkat, perang tak akan berakhir. Terlebih lagi, Murong Yu memang membutuhkan alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, memanfaatkan celah di mana para malaikat di sekitarnya tak memperhatikan, klon malaikat milik Murong Yu menyerbu He Tu Luo Shu. Waktu semakin cepat. Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu langsung mengaktifkan kemampuan percepatan waktu milik He Tu Luo Shu. Seketika, klon malaikatnya langsung duduk dan mulai memahami pahala yang diberikan oleh asal mula alam semesta malaikat. Klon dewa dan klan jiwa milik Murong Yu pun tak mengendur, dan mereka pun tercerahkan. Meskipun, klon malaikat semuanya adalah pengalaman kultivasi keluarga malaikat, tetapi juga memiliki referensi tertentu. Bagaimanapun, meskipun setiap alam semesta berbeda, semuanya tak terpisahkan dari leluhurnya. Pada akhirnya, esensinya sama, dan akan ada tingkat kesamaan tertentu. Terutama dewata milik Murong Yu, karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, manfaat yang ia peroleh setelah memahami hal-hal ini sangat besar. Justru karena pemahamannya selalu berada di tingkat kultivasi sebelumnya. Oleh karena itu, setelah tabungannya cukup, ia membuat terobosan alami. Beberapa hambatan muncul. Adapun klon-klan hantu, ia juga memperoleh banyak manfaat ketika memahami pengalaman-pengalaman ini. Setelah beberapa zaman, klik, klon malaikat milik Murong Yu, yang sedang duduk di tanah berkultivasi, tiba-tiba memiliki sepasang sayap dari udara tipis di belakangnya. 22 malaikat bersayap. Itu setara dengan tingkat kultivasi Raja Tao dari alam semesta suci. Setelah terobosan tingkat kultivasi, klon jiwa puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini hanyalah tubuh malaikat biasa, tanpa potensi. Setelah terobosan tingkat kultivasi, peningkatan kekuatan juga dalam lingkup normal. Tidak mungkin menjadi seperti dewata milik Murong Yu, setiap kali ia menerobos tingkat kultivasi kecil, kekuatan tempurnya akan meroket. Klon malaikat telah berhasil, bagaimana mungkin dewaku tertinggal? Terobos, alam tanpa pamrih tingkat ketiga. Teriak Murong Yu dalam hati dan mulai berlari ke alam dewa dengan sekuat tenaga. Kekuatannya sudah cukup lama, sementara klon malaikat mundur, ia hanya pencerahan, dan belum membuat terobosan. Oleh karena itu, terobosannya adalah hal yang wajar. Klon malaikat telah memimpin untuk menerobos ke alam penguasa Dao. Dengan serangan jiwa Murong Yu tingkat atas, tidak ada masalah dalam membunuh kultivator Dao tingkat rendah. Dewa telah menembus alam tanpa diri tingkat ketiga, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tingkat Tao tingkat ketiga, sangat dahsyat. Jika ia memadukan lebih banyak kekuatan dan pusaran jiwa, kekuatan tempurnya akan semakin mengerikan. Membunuh Master Tao tingkat menengah itu mudah. Aozu.com
Meskipun klon-klan hantu tidak menembus alam leluhur Tao, bahkan kekuatan tempurnya tidak meningkat sedikitpun. Namun, ia juga belajar banyak dari pengalaman yang diperoleh dari klon malaikat. Selangkah lebih dekat ke alam leluhur Tao. Boom! Tepat ketika Murong Yu ingin tetap berada di Hetu Luoshu dan memadukan lebih banyak kekuatan dan pusaran jiwa, sebuah kekuatan mengerikan menghantam Hetu Luoshu. Embusan. Tanpa persiapan, kerusakan yang tumpah langsung menyebabkan Murong Yu memuntahkan seteguk darah. Ini karena alamnya telah meningkat ke alam kecil, jika tidak, ia tidak akan semudah muntah darah. Sangat mungkin untuk langsung terkoyak, dan jiwanya akan hancur. Ada apa? Aku tidak diam-diam memasang Hetu Luoshu pada malaikat bersayap 24. Begitu banyak malaikat berkumpul, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, meskipun waktu telah dipercepat, beberapa telah berlalu. Tapi aku khawatir itu kurang dari setengah jam di luar, kan? Pikir Murong Yu dalam hati, tetapi roh pikirannya telah menjelajah keluar. Detik berikutnya, wajahnya berubah. Awalnya, malaikat bersayap 24 yang dipasanginya dikelilingi oleh sekelompok besar malaikat untuk membunuh para penyerbu. Namun sekarang, ratusan juta malaikat itu telah menghilang. Hetu Luoshu sekarang melayang di antara langit dan bumi, hanyut mengikuti arus. Kekuatan yang tak tertandingi terus menyebar dari segala arah, terus-menerus membombardir Hetu Luoshu. Engah. Meskipun kekuatan Murong Yu telah menembus batas, sulit untuk menahan dampak gelombang kejut ini. Dia hanya bisa terus-menerus muntah darah, yang sangat menyedihkan. Karena saat ini, ada ratusan orang kuat di ranah leluhur Dao yang saling serang. Ada malaikat agung dengan 26 malaikat bersayap, serta pembangkit tenaga listrik di ranah leluhur Dao di alam semesta lain. Alam semesta raksasa setinggi lebih dari 1 juta meter, suku Yasha dengan wajah mengerikan dan wajah yang sangat buruk. Para iblis yang tinggi, tampan, dan genit. Hati Murong Yu diam-diam berteriak, apakah itu sekelompok malaikat idiot yang bergegas ke medan perang leluhur Dao ini, atau apakah leluhur Dao yang membunuh mereka? Aliansi Murong Yu mengendalikan Hetu Luoshu, dan akan terus bergerak menjauh dari kejauhan. Namun, kekuatan mengerikan dari level leluhur Tao terus bergejolak, dan Hetu Luoshu sama sekali tidak bisa mengikuti jejak hati Murong Yu. Bahkan Hetu Luoshu pun selalu berada di dekat pusat medan perang. Sekarang ia hanya berada di pinggiran, ia hampir kehilangan nyawanya, apalagi memasuki pusat medan perang. Saat itu, niscaya Murong Yu akan mati. Pengiriman langsung. Jika bisa diteleportasikan langsung, Murong Yu pasti sudah berteleportasi menjauh dari tempat hantu ini tanpa ragu sejak lama. Pertempuran antar leluhur Tao terlalu mengerikan, dan langsung memutus koneksi antara Hetu Luoshu dan titik teleportasi lainnya. Aku butuh bantuanmu untuk mengerahkan seluruh kekuatanmu. Murong Yu muncul tepat di depan Zhao Su dan yang lainnya, berkata dengan wajah muram, pucat, dan tanpa darah. Murong Yu, kau bawa kami kemana? Sudah lama tidak ada kabar. Zhao Su bertanya pada Murong Yu dengan wajah cemberut. Murong Yu melirik Zhao Su, tanpa berkata apa-apa, hanya melambaikan tangannya. Tiba-tiba, medan perang leluhur Dao di luar tampak jelas di hadapan semua orang. Apakah ini pertempuran antar leluhur Dao? Merasakan kekuatan mengerikan yang mencekik, wajah semua orang langsung pucat pasi. Terutama Zhao Su yang tampak ketakutan. Murong Yu, kau terlalu kejam. Apa kau ingin membawa kami mati? Zhao Su menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Ia langsung berpikir bahwa ini disengaja oleh Murong Yu. Sialan, sebelum kata-katanya selesai, jiwa leluhur Yi telah menamparnya, membunuhmu, kenapa repot-repot? Leluhur Dao itu sedang memperebutkan harta karun. Kita hanya menunggu kesempatan. Jika kita tidak ingin mati, aku akan segera mengikuti niat Murong Yu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghabisinya. Zhao Su langsung membeku. Namun, masih ada sedikit cahaya kebencian di kedalaman matanya. Jika ada kesempatan, ia pasti akan membunuh Murong Yu. Murong Yu menatap Zhao Su dalam-dalam. Setiap kali melihat Zhao Su, ia ingin sekali membunuhnya. Kalau tidak, orang ini pasti akan berada di belakang Yin. Namun, dengan tambahan satu orang lagi, kekuatannya akan lebih besar, jadi mari kita simpan dia untuk sementara waktu. Berkat kekuatan semua orang, batas daya tahan tubuh Murong Yu meningkat pesat. Namun, ia masih belum bisa menandingi para leluhur Dao ini. Ia harus segera pergi dari sini. Kalau tidak, hasilnya tetap sama. Boom, pertumpahan darah tiba-tiba membumbung tinggi. Sebelum Murong Yu sempat bereaksi, sesosok mayat jatuh ke dalam kehampaan tak jauh dari Hetu Luoshu. Ini adalah tubuh seorang malaikat agung. Kekuatan yang terkandung dalam mayat malaikat tingkat leluhur sangat mengerikan. Jika bisa ditelan, hati Murong Yu tergerak. Malaikat itu sendiri adalah tubuh energi, dan kekuatan yang terkandung dalam malaikat tingkat leluhur sangatlah besar. Anda bahkan dapat mempromosikan seorang biksu pemula ke ranah biksu Tao atau bahkan seorang master Tao. Selain itu, air mata para malaikat yang ditinggalkan oleh para leluhur Dao yang kuat juga sangat berharga. Selain kekuatan murni, ada juga pengalaman dan pemahaman kultivasi Daozu seumur hidup. Kau harus mendapatkan mayat malaikat agung itu, geram Murong Yu dalam hatinya, sudah mengunci mayat itu. Tentu saja, ini hanyalah ide Murong Yu.
Meskipun tubuh malaikat agung itu tidak jauh darinya sekarang, jaraknya hanya sekitar 100 juta mil. Namun jarak yang dapat dilintasi tanpa setengah langkah ini sekarang seperti jurang. Tubuh malaikat agung itu berada di dekat pusat medan perang. Setiap kali Murong Yu bergerak maju, tekanan yang ia tanggung meningkat secara eksponensial. Tekanan hanyalah salah satu aspek, meskipun ia mampu menahan tekanan mengerikan ini. Namun, bagaimana cara Murong Yu menggerakkan Hetu Luoshu? Formasi 4 gajah. Pada saat ini, suara Hetu yang telah lama terdiam terdengar di telinga Murong Yu. Mendengar ini, mata Murong Yu tiba-tiba berbinar. Formasi 4 gambar adalah formasi magis dengan kemampuan proyeksi. Terlebih lagi, penggunanya dapat bergerak di dalam formasi sesuka hati. Jika proyeksi formasi dapat diproyeksikan pada mayat malaikat agung, Murong Yu dapat membawa mayat itu pergi dalam sekejap. Hanya metode ini yang bisa digunakan sekarang. Murong Yu segera mengorbankan formasi 4 gajah, formasi ini tidak perlu diatur, sudah diatur. Hanya perlu menempatkan kristal elemen yang cukup untuk mengaktifkannya. Proyeksi formasi langsung diproyeksikan. Hanya saja, kekuatan mengerikan melonjak masuk, dan proyeksi formasi itu musnah dalam sekejap. Jaraknya hanya beberapa ratus ribu mil, dan itu hanya dapat bertahan selama 2 saat. Setelah 2 saat, semuanya hancur. Murong Yu berada 100 juta mil jauhnya dari mayat malaikat agung. Apa kau menyerah begitu saja? Ini kesempatan besar baginya. Jika dia menyerah, mungkin dia akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Karena itu, Murong Yu tidak akan pernah menyerah. Klon malaikat, klon klan jiwa, gabungkan aku. Garis bawah Murong Yu garis bawah menggertakkan gigi dan merenung sejenak sebelum tiba-tiba berteriak keras. Garis bawah hus, garis bawah hus, garis bawah. Garis bawah seketika, klon malaikat dan klon klan jiwa berubah menjadi 2 aliran cahaya dan menerjang tubuh Murong Yu. Garis bawah redup, garis bawah. Saat kedua klon menyatu dengan tubuh asli Murong Yu, kekuatan Murong Yu pun meroket. Garis bawah Master Dao menengah, Master Dao tinggi, garis bawah Master Dao puncak. Melampaui periode puncak leluhur jiwa Yi, dan menyerbu langsung menuju ranah leluhur Tao. Leluhur Tao, kau harus mencapai ranah leluhur Dao. Geram Murong Yu dalam hati. Namun, meskipun Murong Yu adalah benda langit yang kacau, ia tetap tak mampu melawan langit. Pada akhirnya, kekuatannya terhenti di puncak penguasa Tao. Hanya butuh setengah langkah untuk melesat ke ranah leluhur Tao dalam satu gerakan. Namun, meskipun begitu, kekuatan tempurnya saat ini telah jauh melampaui klon jiwa Yi di periode puncak. Tidak dapat mencapai ranah leluhur Dao. Namun, kekuatan saat ini mungkin hanya mampu menahan gelombang kejut yang keluar. Yang kubutuhkan bukanlah membunuh leluhur Dao yang kuat, melainkan untuk sementara menahan gelombang kejut yang meletus dari perang leluhur Dao. Meskipun sedikit kecewa, Murong Yu tidak tertekan. Inilah batas yang bisa ia lakukan sekarang. Hetu, beri aku serangan. Murong Yu mengerahkan seluruh kekuatan terkuatnya pada Luoshu Hetu. Tiba-tiba, kemampuan Hetu Luoshu untuk menahan kerusakan meningkat pesat. Kerusakan limpahan yang ditimbulkan oleh Murong Yu hampir hilang. Wus, di bawah kendalinya, Hetu Luoshu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju tubuh malaikat agung. Ia harus berpacu dengan waktu. Karena, bahkan setelah mengintegrasikan klon, ia hanya dapat memiliki kekuatan saat ini dalam waktu setengah jam. Setelah setengah jam, ia akan kembali ke keadaan normalnya. Selain itu, setelah fusi seperti itu, ada juga potensi untuk menarik klon secara berlebihan. Setelah fusi, kedua klon akan mengalami kerusakan yang lebih atau kurang. Justru karena inilah, belum pernah terjadi integrasi seperti ini sebelumnya. Selain itu, mayat malaikat agung juga menderita akibat kekuatan serangan leluhur Dao lainnya setiap saat. Meskipun dapat dilawan untuk sementara waktu, kali ini pasti tidak akan terlalu lama. Bagaimanapun, itu hanyalah mayat, bukan leluhur Tao yang hidup. Bahkan leluhur Tao yang hidup perlu mengeluarkan energi untuk menahan serangan dari leluhur Tao lainnya. Begitu tubuh tak mampu menahannya, ia akan lenyap. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin banyak daya yang terkandung dalam mayat tersebut akan terkuras. Dengan demikian, nilai mayat malaikat agung semakin rendah. 5 juta mil, 9 juta mil, 12 juta mil. Di awal Auzu.com, dalam sekejap, Hetu Luoshu mampu menempuh jarak 5 juta mil. Namun, semakin dalam dan dalam, jarak yang ditempuh setiap saat semakin pendek. Ini karena Hetu Luoshu berada di bawah tekanan yang semakin besar. 5 juta mil, 4 juta mil, 3 juta mil. Saat mendekati 80 juta li, Hetu Luoshu hanya bisa maju ratusan ribu li setiap saat. Terlebih lagi, tekanannya begitu kuat hingga hampir mencapai batasnya. Miliaran akar pohon kehidupan yang berakar di kehampaan tak berujung dengan liar melahap kekuatan kekacauan yang bebas, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan kehidupan, membasuh tubuh Murong Yu seperti badai. Kekuatan kehidupan saat ini dapat dengan mudah diperbaiki bahkan jika itu adalah tubuh guru Tao. Namun, situasi saat ini tidak optimis. Seringkali kekuatan kehidupan belum sepenuhnya diperbaiki, dan tubuh Murong Yu telah hancur berkeping-keping oleh kerusakan yang tumpah. Ini karena Murong Yu terus-menerus menarik Zhao Su dan kekuatan besar lainnya untuk dirinya sendiri.
Jika tidak, dia pasti sudah diledakkan. Murong Yu menggertakkan giginya dan melawan, masih bergerak maju di bawah tekanan yang luar biasa. Bahkan jika kecepatannya melambat, itu tetap tidak berhenti. Akhirnya, dia hanya berjarak 10 juta dari mayat malaikat agung. Hanya 10 juta, jarak ini sama sekali bukan jarak bagi Murong Yu dalam keadaan normal. Namun kini, rasanya seperti jurang yang tak terjembatani. Hetu Luoshu tak mampu lagi bergerak maju. Tekanan dahsyat mencekik Hetu Luoshu dari segala arah. Sekeras apapun usaha yang dilakukan Murong Yu, Hetu Luoshu tak mampu bergerak maju. Aku tak mau berdamai. Gerutuan tak berdaya dari hati Murong Yu. Kedua klonnya terluka, tetapi mereka hanya bisa berhenti di situ. Hatinya tak mau berdamai. Tapi apa boleh buat, ia hanya bisa melakukan ini sekarang. Ini sudah batas kemampuannya saat ini. Aku tak mau berdamai, aku tak akan menyerah apapun yang terjadi. Gerutuan terus menggema di dalam hati, matanya memerah. Tuan Suci, kenapa repot-repot? Bahkan tanpa jasad malaikat agung ini, kekuatanmu pasti akan meningkat. Promosi ke leluhur Dao hanya tertunda. Kenapa kau begitu gigih? Hetu tak tahan lagi dan mulai membujuk Murong Yu. Aku sudah memutuskan, kata Murong Yu tegas. Kegigihannya tak lagi semudah mendapatkan jasad malaikat agung. Ini masih merupakan ujian dan hambatan baginya. Jika ia dapat mengatasi ujian dan hambatan ini, maka tingkat kultivasinya pasti akan melonjak pesat. Dan jika ia hanya mundur seperti ini, itu akan sangat merugikan kultivasinya di masa depan. Bahkan akan ada sekelompok iblis, dan basis kultivasinya akan stagnan selamanya. Tuan, meminjam kekuatan leluhur Daoku. Di saat kritis, Murong Yu masih memikirkan Tuan, satu-satunya leluhur Dao yang ia kenal. Akibatnya, ia mulai berkomunikasi dengan Tuan melalui beberapa alam semesta yang terpisah satu sama lain. Hah, apakah Murong Yu berkomunikasi denganku? Sang penguasa yang sedang berlatih retret di alam suci tiba-tiba terbangun. Tuan, pinjamlah kekuatan leluhur Daoku untuk sementara waktu. Suara Murong Yu kembali bergema di benaknya. Apa-apaan ini? Tuan itu sedikit mengernyit, lalu segera berkomunikasi dengan Murong Yu. Kau benar-benar bisa berkomunikasi. Hati Murong Yu di alam semesta malaikat tak kuasa menahan kegembiraan. Maka aku pun menceritakan situasi saat ini dengan kasar dan cepat. Bajingan, kau mau mati. Tuan itu langsung tercekat. Keberanian Murong Yu terlalu besar. Tuan, ini kesempatan besar bagiku. Aku tak mau melewatkannya. Kuharap kau mau membantuku, kata Murong Yu dengan suara berat. Tuan itu terdiam, tak berbicara lama. Setelah sekian lama, suara Tuan itu kembali terngiang di benaknya. Aku bisa meminjamkanmu kemampuan untuk sementara. Keberadaan leluhur Dao memang memiliki kemampuan ini. Namun, jarak kita terlalu jauh, bahkan jika kekuatanku bisa disalurkan melalui udara. Aku khawatir apa yang kau dapatkan tidak akan sebanding dengan kekuatan leluhur Dao. Berusahalah sekuat tenaga. Murong Yu tidak ragu-ragu. Sang penguasa berhenti berbicara, dan setelah beberapa saat, sebuah kekuatan murni dan dahsyat mengalir ke tubuh Murong Yu dari udara tipis. Namun, meskipun kekuatan ini murni dan dahsyat, masih jauh dari mencapai alam leluhur Tao. Hal itu membuat Murong Yu melangkah maju lagi. Penguasa, ini tidak cukup. Aku butuh kekuatan yang lebih kuat. Teriak Murong Yu. Detik berikutnya, kekuatan yang lebih dahsyat mengalir ke dalam dirinya. Tapi masih belum cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Masih belum cukup. Wah, basis kultivasiku belum pulih sepenuhnya, jadi terlalu banyak tenaga yang terkuras untuk mentransmisikan melalui udara. Aku sekarang bertarung untuk mengalahkanmu dengan luka serius. Ingat, kau hanya punya 10 tarikan napas. Setelah 10 tarikan napas, kekuatanku tidak bisa melanjutkan. Setelah itu, aku akan terpukul keras. Waktu untuk memulihkan kekuatanku akan diperpanjang tanpa batas waktu. Suara rendah sang penguasa terngiang di telinga Murong Yu, membuat jantungnya berdebar kencang. Meskipun ia membangkitkan Sang Maharaja mampu melakukannya, dan Murong Yu sedikit bersyukur. Kekuatan yang lebih dahsyat terpancar melalui udara, seketika membuat Murong Yu merasa bengkak. Tak lama kemudian, setelah bang yang keras, akhirnya Murong Yu berhasil dan untuk sementara melangkah ke alam leluhur Tao. Hanya ada 10 tarikan napas. Selama waktu ini, aku harus membawa mayat malaikat agung dan melarikan diri dari sini. Murong Yu tak sempat merasakan kekuatan yang melonjak sementara dan mengendalikan Hetu Luoshu. Maju cepat, ... Kekuatan leluhur Dao memberi Murong Yu perasaan yang luar biasa kuat. Meskipun masih ada ratusan leluhur Dao dalam pertempuran, dampak dahsyatnya meledak ke tanah. Murong Yu, yang telah ditekan oleh dampak kekuatan ini, tidak bisa mendekat sama sekali. Namun sekarang, meskipun dampak kekuatan ini masih mengerikan, dampaknya terhadap Murong Yu hampir tak terlihat. Bahkan, Murong Yu dapat langsung keluar dari Hetu Luoshu, menahan gelombang kejut ini tanpa kerusakan. Itu hanya menghabiskan sebagian kekuatannya. Namun, Murong Yu tidak keluar dari Hetu Luoshu. Jika dia muncul begitu saja, saya khawatir dia akan terlibat dalam pertempuran Daosu. Dan dia hanya dapat bertahan 10 kali napas. Setelah 10 kali napas, dia akan menampakkan wujud aslinya dan kembali ke alam yang seharusnya. Dengan cara ini, niscaya Murong Yu akan mati.
Lagi pula, Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa jika dia diserang oleh leluhur Dao lainnya, dapatkah dia bertahan 10 kali napas. Sekarang, di Hetuluoshu, Murong Yu menggunakan kekuatan Daozu untuk mengendalikan Hetuluoshu. Kekuatan yang meletus dari Hetuluoshu telah mengguncang dunia. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengannya sebelumnya. Bahkan, tidak ada kerusakan berlebih saat ini. Hanya 10 kali napas. Dalam waktu napas pertama, Murong Yu sudah bergegas mendekati tubuh malaikat agung. Kitab Hetuluo ganas, dan mayat malaikat agung telah terlibat dalam kitab Hetuluo. Semuanya berjalan dengan baik tanpa perlawanan. Sekarang ada 9 napas tersisa, cukup bagi Murong Yu untuk bergegas keluar dari medan perang Daozu. Tepat ketika Murong Yu ingin pergi dengan cepat, hatinya tergerak. Beberapa miliar mil jauhnya darinya, leluhur Dao lain dengan kekuatan yang mengguncang bumi jatuh. Leluhur Dao yang jatuh ini bukan malaikat, tetapi orang kuat dari klan iblis. Itu juga tubuh yang diawetkan dari orang kuat leluhur Dao yang lengkap. Hati Murong Yu tergerak, dan sekarang ada 8 napas tersisa. Apakah kamu ingin merebut mayat itu? Tanpa ragu, Murong Yu langsung mengendalikan Hetuluoshu dan bergegas menghampiri. Namun, ia tidak berencana bertarung sembarangan. Ia hanya memberi dirinya 6 tarikan napas. Jika jasad itu tidak dapat dibawa pergi dalam 6 tarikan napas, ia akan pergi tanpa ragu. Jika tidak, ia tidak akan punya cukup waktu untuk meninggalkan medan perang Daozu. Ahli tingkat Daozu dapat menjangkau beberapa wilayah bintang dalam satu langkah. Jarak miliaran mil bukanlah masalah sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1/1000 detik, Murong Yu telah bergegas ke sisi jasad itu. Hetuluoshu membukanya dengan tajam, dan jasad itu hampir tersapu. Namun saat ini, dengan swish sesosok muncul di hadapan Murong Yu. Di saat yang sama, sebuah tangan besar mencengkeram tubuh leluhur Dao dengan keras. Keluar dari sini, sebuah suara dingin tanpa emosi terdengar, mengguncang dunia di sekitarnya. Di saat yang sama, sebuah tinju yang besar dan tak tertandingi mengunci Hetuluoshu dan menghantamnya dengan keras. Langkah besar yang dilakukan oleh Murong Yu telah lama diketahui oleh para leluhur Dao di sekitarnya. Dan pembangkit tenaga leluhur Dao yang memukuli Murong Yu adalah seseorang dari alam semesta Mesya. Sebenarnya, itu adalah Mesya yang kuat. Bagaimana dengan para kultivator alam semesta Mesya di dalam Mesya? Seperti apa rupa para kultivator alam semesta Mesya di dalam Mesya? Murong Yu belum pernah melihat wajah asli mereka. Target lawannya juga adalah mayat. Alasan mengapa tubuh malaikat agung belum pernah direbut dari tangan Murong Yu sebelumnya adalah karena sifat khusus para malaikat sehingga tidak berpengaruh pada orang-orang di alam semesta Mesya, bukan? Alam semesta Mesya memang kuat, tetapi yang lebih kuat adalah kekuatan teknologi mereka. Mesya adalah salah satu manifestasi kekuatan teknologi. Kekuatan manusia di alam semesta Mesya sendiri tidaklah kuat, jauh lebih rendah daripada alam semesta suci. Dan leluhur Dao dari ras iblis yang telah jatuh mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap mereka, bukan? Oleh karena itu, lawannya bertarung melawan Murong Yu. Melihat tinju Mesya raksasa itu melesat ke arahnya, mata Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkobar dengan niat bertarung yang menggetarkan. Jika ia menghadapi pukulan ini sebelum sang penguasa agung melepaskan kekuatannya di udara, Murong Yu pasti sudah ketakutan setengah mati. Namun sekarang, ia memiliki kekuatan untuk sementara waktu melawan leluhur Dao. Mantra 9 karakter, kesatuan 9 karakter, Kaisar Taigu, hancurkan langit dan dunia. Teriak Murong Yu dalam hati. Memainkan aksi terkuatnya, membombardir leluhur Dao dari alam semesta Mesya. Boom! Sebuah patung agung, Kaisar Taigu yang perkasa dan mendominasi menghancurkan belenggu ruang dan waktu dengan sebuah pukulan, dan datang dari Taigu. Mengguncang bumi, mendominasi dunia. Boom! Dengan mantra 9 karakter kekuatan leluhur Dao, Kaisar primordial yang dipanggil memiliki tinggi lebih dari 1 juta meter, bahkan lebih tinggi dan menakutkan daripada leluhur Dao dari ras raksasa. Wajah Taiko masih kabur, dan ia bahkan tidak bisa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan. Setelah datang melalui udara dari zaman kuno primordial, ia menghantam pembangkit tenaga leluhur Dao di alam semesta Mesya dengan sebuah pukulan. Melihat pemandangan ini, para leluhur Dao dari alam semesta Mesya terkejut. Dengan tergesa-gesa, ia menyerah untuk terus menyerang Murong Yu, dan menghantam Taigu Agung dengan satu pukulan. Dengan suara keras, leluhur Dao di alam semesta Mesya langsung terhempas. Bahkan Murong Yu melihat lengan Mesya leluhur Dao di alam semesta Mesya bersinar dengan kilat. Sepertinya lengan leluhur Dao di alam semesta Mesya itu berkilat. Dipukul. Auzu.com, tinju dominasi Kaisar menekan langit dan dunia. Suara berat itu meraung dari mulut Kaisar Agung, dan ruang di sekitar Zhenze pun musnah. Pada saat yang sama, Taigu Agung melangkah maju dan menghantam pembangkit tenaga leluhur Dao di alam semesta Mesya itu dengan sebuah pukulan. Murong Yu terkejut, menatap Kaisar Taigu, wajahnya penuh kengerian. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Taiko berbicara. Dan itu juga merupakan serangan aktif pertama. Sebelumnya, bahkan jika ia mengetik mantra 9 karakter, Kaisar Agung telah dipanggil dari era primordial. Itu hanya sebuah pukulan, lalu menghilang. Sekarang adalah kedua kalinya untuk menyerang secara aktif. Terlebih lagi, tubuh fisik Kaisar Taiko saat ini bahkan lebih padat.
Dulu hanya semu, seperti sekelompok bayangan. Sekarang tampaknya telah menjadi tubuh daging dan darah. Rangkaian perubahan ini seharusnya didasarkan pada hubungan kekuatan dahsyat Murongyu. Jika tidak, ia pasti tidak akan bisa memanggil Kaisar Taiko sekuat itu. Namun, meskipun Murongyu terkejut, ia tidak melupakan tujuannya. Di saat yang sama ketika pembangkit tenaga listrik leluhur Dao dari alam semesta Mesya terguncang, ia telah mengambil kesempatan untuk melangkah maju, dan kemudian buku Hetuluoshu sekali lagi, dan pembangkit tenaga listrik leluhur Dao dari ras iblis telah dikumpulkan ke dalam buku Hetuluoshu. Itu saja, sekarang, Murongyu masih memiliki 3 waktu bernapas yang tersedia. Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuh leluhur Dao dari alam semesta Mesya ini. Pikir Murongyu dalam hatinya. Pada saat ini, serangan Kaisar Agung sekali lagi membombardir leluhur Dao dari alam semesta Mesya. Boom! Setelah suara keras itu, cahaya menyilaukan meledak dari Mesya leluhur Dao yang kuat dari alam semesta Mesya. Cahaya itu berkedip, dan pada saat yang sama, ia sekali lagi diledakkan. Kaisar Agung, sepertinya Mesya itu sudah banyak rusak. Mantra 9 karakter, persatuan 9 karakter, Kaisar Agung, hancurkan langit dan dunia. Kaisar yang dipanggil oleh Murongyu melancarkan 2 serangan berturut-turut, lalu menghilang. Melihat ini, Murongyu mengucapkan beberapa mantra 9 karakter berulang kali. Tapi, hanya satu Kaisar Taiko yang muncul, dan dia tidak memanggil lebih banyak Taiko pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, Murongyu terkejut mengetahui bahwa setiap kali dia memanggil Kaisar Primordial, kekuatan Dao Ancestor yang bisa dia gunakan berkurang drastis. Ia mengambil 1 tarikan napas setiap kalinya. Sekarang, hanya tersisa 2 tarikan napas. Selain waktu yang tersisa, ia masih memiliki 4 tarikan napas untuk tetap di sini. Matilah aku, melihat Taigu Agung sekali lagi mengunci diri untuk menyerang. Pembangkit tenaga listrik leluhur Dao di alam semesta Mesya meraung ke depan berulang kali, tanpa rasa takut. Setelah 1 tarikan napas, para leluhur Dao di alam semesta Mesya berhasil ditangkis. Namun Kaisar Agung hanya memiliki 1 serangan tersisa. Setelah serangan berikutnya, Kaisar Agung akan menghilang. Murongyu menghela napas, tidak lagi terobsesi untuk membunuh para leluhur Dao di alam semesta Mesya, melainkan mengendalikan Hetuluoshu, segera mundur, dan menjauh dari sini. Jika hanya ada pembangkit tenaga listrik leluhur Dao di alam semesta Mesya, Murongyu bekerja keras selama 4 tarikan napas terakhir, dan ia yakin akan menghancurkan pembangkit tenaga listrik leluhur Dao. Namun, di sini bukan hanya pembangkit tenaga listrik leluhur Dao di sisi lain. Bahkan jika Murongyu akhirnya menghancurkan lawan, ia akan diledakkan oleh pembangkit tenaga listrik leluhur Dao lainnya. Bertarung untuk hidup, Murongyu tidak akan sebodoh itu. Bagaimanapun, dia sekarang telah mendapatkan mayat 2 leluhur Dao, yang sudah cukup. Setelah beberapa saat bernapas, Murongyu sudah mundur jauh. Meskipun, orang kuat di alam semesta Mesya ingin menghentikan Murongyu. Tetapi itu terjerat oleh Kaisar Agung. Kaisar Taiko akan melukainya dengan parah dengan 1 pukulan, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, ketika Kaisar Taiko menghilang, Murongyu juga menghilang tanpa jejak. Dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat bernapas. Meskipun leluhur Dao lainnya telah melihat pemandangan ini, tidak ada yang bisa mengampuni tangan mereka. Selain itu, baik penjajah maupun para malaikat tidak tahu dari mana asal Murongyu. Jika Anda terburu-buru menekannya, Anda dapat menambahkan musuh yang tak tertandingi dan kuat ke pihak Anda. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Beberapa napas berlalu dengan cepat. Ketika saatnya tiba, kekuatan tingkat leluhur Dao yang dilewati oleh Tuan di udara juga menghilang dari Murongyu. Dalam sekejap, Murongyu kembali ke masa pra-pembebasan. Pada saat yang sama, ia juga meningkatkan status fusi dengan kedua klon tersebut. Kedua avatar, besar atau kecil, memiliki tingkat kerusakan yang berbeda, sesuai dengan dugaan Murongyu. Namun, dengan vitalitas, kerusakan fisik bukanlah masalah. Kuncinya adalah kerusakan lain, seperti kerusakan potensi, hanya dapat dipulihkan dengan berlatih perlahan di masa mendatang. Namun, semua itu sepadan untuk mendapatkan mayat 2 leluhur Dao.